datang di MTS Negeri 2 dalam acara Matsama tahun pelajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ibu Munasia, guru IPS dan PKN di MTS Negeri 2 Sidoarjo. Jangan lupa protokol kesehatan, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga istiqomah ibadah di rumah saja ya. Oke. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang pentingnya materi wawasan kebangsaan bagi generasi muda untuk kelangsungan bangsa Indonesia pada kegiatan Matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Ada yang mengerti tentang arti wawasan kebangsaan? Atau pernah dengar mengenai wawasan kebangsaan? Baiklah, Ibu akan jelaskan. Wawasan kebangsaan adalah pemahaman masyarakat tentang jati diri bangsanya dalam mendayagunakan segala potensi yang ada untuk mencapai cita-cita serta kepentingan nasional. Begitu pentingkah wawasan kebangsaan bagi generasi muda? Anak-anakku yang Ibu sayangi, ternyata apabila seorang pemuda tidak memiliki wawasan kebangsaan, maka akan tergerus nilai-nilai dan sikap nasionalis, serta hilanglah jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Mengapa materi wawasan kebangsaan diberikan kepada para pemuda Indonesia? Anak-anakku yang dirahmati Allah, diharapkan dapat menumbuhkan tata laku baik lahiriah maupun batiniah, sikap cinta tanah air, dan menumbuhkan semangat kebangkitan nasional dalam menghadapi arus globalisasi. Untuk itu, dengan mencermati tujuan dibentuknya negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea yang keempat, negara melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. Negara mewujudkan masyarakat adil dan makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut menertibkan dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikutnya, anak-anakku yang berbahagia, coba kita melangkah lagi melihat bagaimana negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang telah dikukuhkan di dalam UUD 1945 pasal 25A selanjutnya. Indonesia terletak di antara dua samudra Hindia dan dua samudra Pasifik.
dan di antara dua benua Asia dan benua Australia yang dilalui garis khatulistiwa. Kita bisa melihat lagi bagaimana potensi Indonesia yang memiliki jumlah penduduknya kurang lebih 234 juta yang tersebar di 34 provinsi. Jumlah sukunya sekitar 1.340 yang memiliki kekayaan 2.500 bahasa daerah. Ini merupakan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, potensi besar laut Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim dengan memiliki potensi dan juga memberikan kontribusi 10% terhadap perikanan bagi dunia. Dan Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua, itu kurang lebih 55.000 km. Nomor 2 setelah Kanada. Tidak hanya itu anak-anak, Indonesia juga menjadi habitat berbagai spesies ikan. Laut Nusantara juga menjadi tumpuan hidup masyarakat dengan berbagai usaha perikanan, ada pelayaran, dan juga pariwisata. Berikutnya, ini merupakan salah satu contoh potensi yang ada di laut, yaitu kuliner Nusantara. Misalnya saja Jawa Timur terkenal dengan sambal wadernya. Sumatera Barat terkenal dengan rendang Padang. Kepulauan Riau otak-otak ikan, dan di Sumatera Selatan apa yuk anak-anak? Ini yang seringkali terutama remaja-remaja suka sekali dengan makanan ini, yang kita sebut dengan pempek. Tidak ketinggalan potensi budaya. Potensi budaya tahun 2011 adalah budaya wayang yang sudah diakui oleh dunia, yaitu UNESCO. Di samping budaya wayang, pada tahun 2015 tari saman juga diakui oleh dunia. Jadi tidak hanya Indonesia itu memiliki potensi darat, potensi lautan, dan juga potensi-potensi yang lainnya, termasuk budaya. Ini adalah sebagai syarat untuk melestarikan budaya bangsa kita. Berikutnya, sejarah tentang nama Indonesia. Anak-anakku sekalian, sudah pernah tahu nama Indonesia dari mana?
Nama Indonesia diawali dengan nama Nederland Indie. Kenapa dikatakan ini? Atau disebut dengan Hindia Belanda? Karena pada tahun ini negara kita dijajah oleh Belanda sekitar tahun 1850. Berkembang terus, kemudian pemerintah Inggris dari Hindia Belanda diganti dengan Indonesian. Kemudian berkembang lagi dengan terbitlah surat kabar Indonesia Merdeka milik Organisasi Perhimpunan Indonesia tahun 1925. Secara nasional pada tanggal 28 Oktober 1928 resmi Indonesia atau nama Indonesia dipakai dalam satu perkumpulan, yaitu Sumpah Pemuda. Berkembang terus pada tanggal 17 Agustus 1945 resmi nama Indonesia di kancah internasional atau kedaulatan Indonesia diakui oleh dunia. Untuk berikutnya, anak-anakku yang tetap semangat ya. Yang dimiliki Indonesia lagi adalah lagu Indonesia Raya. Siapa yang menciptakan, anak-anak? Ada yang tahu? Oh, senyum-senyum anak-anak ini ya. Pasti mengacungkan tangan. Tidak asing lagi anak-anak ya. Yaitu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman yang menyebarkan lirik di Jalan Keramat Raya nomor 106 Batavia. Kenapa dikatakan Batavia? Karena Jakarta dulu adalah namanya Batavia. Kemudian berkembang pada tahun 1930. Lagu atau syair Indonesia Raya dilarang dinyanyikan karena dianggap mengganggu kedaulatan Belanda. Pada tahun 1942 ternyata Jepang pun juga melarang lirik lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Kemudian dengan perkembangan zaman tahun 1958 lahirlah peraturan pemerintah. Di sini yang tujuannya adalah menseragamkan syair, irama seluruh Nusantara. Berikutnya anak-anak ya, setelah memiliki lagu Indonesia Raya, tidak kalah pentingnya adalah bendera merah putih. Bendera merah putih di sini adalah sebagai lambang negara yang diusulkan oleh Sultan Hamid II. Ini
Berikutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Pada awal pembentukan BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat tanggal 1 Maret 1945, mengadakan sidang pertama pada tanggal 28 Mei 1945 yang mendapatkan rumusan dari 3 tokoh. Yang pertama Mr. Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Dari rumusan-rumusan tersebut, pada sidang kedua tanggal 22 Juni 1945 membentuk panitia kecil atau yang kita sebut dengan PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan menghasilkan Piagam Jakarta. Anak-anak ya sudah terkenal tentang Piagam Jakarta, sudah mengetahui ya isinya Piagam Jakarta. Hanya yang beda dengan Pancasila yang sekarang itu adalah tentang sila yang pertama. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Begitulah anak-anak ya, perjalanan bangsa Indonesia dan potensi-potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia perlu kita kembangkan, perlu kita perjuangkan, dan perlu kita perjuangkan di dalam kehidupan kita, sikap kita merupakan wujud dari rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara. Demikian paparan materi mengenai wawasan kebangsaan NKRI. Semoga kalian memiliki sikap rasa cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa, memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.